Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Aslam Tama dari Universitas Iber-Asia, Prodi Sistem Informasi PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai soal dari UAS Business Intelligence. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan tahapan-tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence. Pertama-tama, kumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal. Biasanya, di dalam perusahaan, data berasal dari sistem operasional, seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, yang mencatat transaksi penjualan, data produksi, dan data logistik. Selain itu, data juga bisa diperoleh dari luar perusahaan, seperti data riset pasar, data dari media sosial, atau bahkan data dari lembaga pemerintah. Setelah itu, data diekstrak dari sumbernya, kemudian diubah agar memiliki format yang seragam dan konsisten. Lalu, dimuat ke dalam repositori pusat yang disebut dengan data warehouse. Tujuan dari hal ini adalah agar memastikan kualitas data yang baik, bebas dari kesalahan dan inkonsistensi, serta memisahkan tugas analisis dari sistem operasional sehari-hari. Terakhir, data yang telah disimpan akan dianalisis. Proses ini terbagi menjadi beberapa level, yaitu yang pertama ada data exploration, yaitu bentuk analisis yang dilakukan secara pasif menggunakan OLAP atau Online Analytic Processing untuk melihat data dari berbagai perspektif agar bisa memvalidasi gagasannya. Lalu yang kedua ada data mining, yaitu bentuk analisis yang lebih aktif dengan menggunakan berbagai model matematis dan machine learning. Tujuannya adalah untuk menemukan pola-pola yang tidak terduga sebelumnya. Lalu yang ketiga ada optimisasi dan pengambilan keputusan. Insights yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Model optimisasi dapat membantu dalam menentukan keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Lalu soal berikutnya, jelaskan tahapan output data dari BI menjadi decision support. Pertama-tama, seorang data analis menggunakan output BI, seperti laporan dan hasil query OLAP, untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi. Dari output tersebut, nantinya mereka memiliki banyak pertanyaan yang beragam dan mengeksplorasi data untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu, informasi tersebut diubah menjadi sebuah insights. Data analis tersebut tidak hanya mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi mulai memahami mengapa hal itu bisa terjadi. Contohnya, jika analisis menunjukkan penurunan penjualan di suatu sektor, pada tahap wawasan, mereka akan mencari tahu profil pelanggan yang berhenti berlangganan dan juga penyebabnya. Pada tahap ini, berbagai model data mining sangat berperan dalam menemukan pola-pola yang lebih dalam dan kompleks. Setelah itu, insights yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya diubah menjadi sebuah tindakan nyata. Dengan pemahaman mendalam terkait masalah yang sedang dihadapi, seorang pengambil keputusan bisa menemukan solusi terbaik. Decision support yang baik didukung oleh output BI, sehingga mereka bisa mengevaluasi berbagai skenario what if dan konsekuensinya sebelum memutuskan. Terakhir, keputusan yang telah diambil akan dievaluasi dampaknya. Apakah tetap sesuai dengan hasil yang diharapkan? Kemudian, data hasil
evaluasi tersebut diubah menjadi input baru bagi sistem BI. Tujuannya adalah untuk menambahkan nilai baru dalam siklus. Kemudian, data hasil evaluasi tersebut diubah menjadi input baru bagi sistem BI, menambahkan nilai baru dalam siklus, dan meningkatkan analisis di masa depan. Dengan proses ini, organisasi dapat terus belajar dari pengalamannya mereka untuk meningkatkan kualitas keputusan secara berkala. Lalu soal yang ketiga, jelaskan jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tableau. Jelaskan dalam hal keunggulan dan kelemahan. Nah, jenis visualisasi yang pertama yaitu bar chart. Visualisasi ini adalah grafik yang digunakan untuk membandingkan nilai di antara berbagai kategori. Grafik ini memiliki keunggulan dalam menunjukkan perbedaan antar nilai dan kategori secara jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi, kategori yang terlalu banyak membuat grafik ini terlihat penuh dan sulit dibaca. Lalu yang kedua ada line chart. Line chart adalah grafik yang digunakan untuk melihat tren atau perubahan data dalam jangka waktu tertentu. Grafik ini sangat efektif dalam menunjukkan pola, tren, dan fluktuasi data secara berkala, sehingga cocok digunakan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan waktu. Namun, apabila rentang waktu tidak teratur dalam satu grafik, informasi yang disampaikan menjadi sulit dipahami. Lalu yang ketiga, pie chart. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan proporsi dari suatu keseluruhan. Grafik ini cukup intuitif dalam menampilkan komposisi dari suatu total, sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Namun, jika terlalu banyak kategori yang dimasukkan, audiens menjadi sulit membandingkan satu bagian dengan bagian yang lain, karena ukurannya hampir sama. Selain itu, tidak efektif untuk menunjukkan perubahan secara berkala. Lalu yang keempat, scatter plot. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel numerik. Grafik ini sangat efektif dalam memvisualisasikan keberadaan korelasi antar variabel dan memudahkan pengidentifikasian anomali. Namun, jika tidak ada korelasi yang jelas atau jumlah data terlalu banyak, grafik akan menampilkan titik-titik yang terlalu banyak dan tersebar, sehingga informasinya menjadi tidak bermakna. Lalu, soal keempat, jelaskan kriteria utama dalam visualisasi data dan berikan contohnya. Visualisasi yang baik harus mampu menyampaikan informasi secara jelas. Grafik tidak hanya berfungsi untuk menampilkan data yang enak untuk dipandang, tapi juga harus membantu audiens untuk memahami wawasan penting yang sedang disampaikan. Contohnya, pada grafik garis sebaran kasus COVID-19 harian, tidak hanya menunjukkan angka, tetapi juga menyampaikan daerah mana yang sedang mengalami peningkatan dan membutuhkan perhatian ekstra. Lalu yang kedua, visualisasi tidak boleh menyampaikan informasi yang keliru kepada audiens. Edward Tufte, seorang analis dari Amerika, mengenalkan konsep life factor, yaitu perbandingan antar dampak yang terlihat pada grafik dengan dampak sesungguhnya dari data mentah. Life factor yang tinggi menunjukkan bahwa grafik tersebut mengubah persepsi data terlalu jauh. Contohnya, sebuah grafik batang memiliki sumbu Y yang tidak dimulai dari nol. Akibatnya, perbedaan antar batang menjadi terlihat jauh lebih dramatis dibanding kenyataannya. Lalu yang ketiga, visualisasi harus disederhanakan semaksimal mungkin, tanpa menghilangkan informasi yang penting. Hal ini berkaitan dengan konsep data-ing ratio yang diusung oleh Tufte, yaitu rasio antar bagian yang digunakan untuk menampilkan data
dengan total elemen pada grafik. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, kita harus menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu atau chart junk, seperti grid yang terlalu tebal, efek 3D yang tidak perlu, atau dekorasi yang mengganggu. Contohnya, daripada menggunakan grafik pie chart 3D yang memiliki bayangan, lebih baik gunakan grafik bottom 2D yang sederhana, sehingga perbandingan nilai menjadi lebih mudah dan akurat. Lalu untuk soal yang terakhir, yaitu kelima, carilah dari sumber online contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Oke, di sini salah satu sumber online di Indonesia yang memberikan visualisasi data yang bisa diakses oleh masyarakat adalah website Badan Pusat Statistik atau BPS. Salah satu contoh visualisasi data yang bisa dilihat di sini adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang secara rutin diperbarui. Biasanya, data TPT sering ditampilkan dalam bentuk grafik garis yang menunjukkan perubahan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Selain itu, foto tematik atau chronoplate map Indonesia juga sering digunakan, di mana setiap provinsi ditampilkan dengan warna tertentu sesuai dengan tingkat pengangguran di wilayah masing-masing. Dengan visualisasi data yang mengubah angka-angka statistik yang terkesan rumit menjadi gambar yang lebih mudah dipahami, publik dapat dengan cepat mengetahui apakah tingkat pengangguran secara nasional sedang meningkat atau menurun, dan bagaimana keadaan di wilayah mereka dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, bagi pemerintah, visualisasi ini dapat menjadi alat yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, jika pada peta khusus, contohnya, jika pada peta menunjukkan adanya tingkat pengangguran yang tinggi di sejumlah provinsi di wilayah tertentu, pemerintah dapat merancang program khusus seperti pelatihan kerja atau mendorong investasi untuk wilayah tersebut. Secara keseluruhan, visualisasi data yang ditampilkan oleh BPS berhasil mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai dan bisa digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pengambilan keputusan hingga pemahaman dasar mengenai kondisi perekonomian dan ketenaga kerjaan. Oke, mungkin sekian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.